warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani. Saya berasal dari SD Negeri 3 Limus Gede, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Saya akan mendongeng dengan judul Timun Mas dari buku kisah legenda Cerita Rakyat Nusantara. Penulis Yudhistira Ikranegara. Timun Mas. Dahulu kala di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Bok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama Bok Rondo ingin memiliki seorang anak, tapi dia kan hanya seorang janda miskin. Mana bisa ia mendapatkan seorang anak? Pada suatu hari, saat Borondo mengumpulkan kayu di hutan, tiba-tiba bumi bergetar. Seperti ada gempa bumi. Di depan Borondo muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya pun sangat menyeramkan. Borondo pun ketakutan. "Hai Borondo, kamu menginginkan anaknya. Aku bisa mengabulkan keinginanmu," kata raksasa dengan suara keras. "Benarkah?" tanya Borondo, rasa takut pun menghilang. "Benar, tapi ada syaratnya. Jika anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku." Karena begitu inginnya ia memiliki anak, Borondo pun tidak berpikir panjang lagi. "Baiklah, aku tidak keberatan," kata Borondo. Kemudian raksasa itu pun memberi biji mentimun kepada Borondo. Borondo pun segera pulang dan menanam biji mentimun itu di halaman belakang. Setiap hari Borondo pun menyirami biji mentimun itu. Sungguh ajaib, tanaman itu berbuah dengan lebat dan buahnya besar-besar. Borondo pun membelahnya dengan hati-hati. Ajaib, ternyata ada bayi perempuan di dalamnya yang sangat cantik. Borondo menamainya Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang jelita. Borondo sangat menyayangi Timun Mas. Pagi yang cerah saat Borondo dan Timun Mas bersiap-siap untuk ke hutan, tiba-tiba bum, bum, bum. Bumi bergetar disusul suara tawa menggelegar. "Ha ha ha ha. Hai Borondo, aku datang untuk menagih janjimu," kata raksasa dengan suara keras. "Aku tahu kedatanganmu. Beri aku waktu 2 tahun lagi. Kalau Timun Mas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil." "Benar juga ya, tapi awas kalau bohong, kau akan kutelan mentah-mentah," ancam raksasa sambil meninggalkan rumah Borondo. Hari pun berganti, hingga pada suatu hari raksasa itu pun datang menagih janji. "Ha ha ha ha. Mana Timun Mas? Cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar," kata raksasa dengan suara menggelegar. "Baiklah, akan kubawa dia keluar," kata Borondo sambil gemetar. Lalu Borondo pun masuk ke dalam rumah. Diambilnya bungkusan dari sang pertapa yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Bungkusan itu diberikan kepada Timun Mas. "Anakku, bawalah bekal ini dan pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa menangkapmu." Lalu Timun Mas pun berlari sekuat tenaga, tapi terlihat oleh raksasa. "Ha ha ha ha. Mau lari kemana kau gadis kecil?" Timun Mas pun ketakutan. Dia ingat pemberian Borondo. Dengan cepat dia menaburkan biji mentimun. Sungguh ajaib, biji mentimun itu berbuah dengan lebat dan buahnya besar-besar. Perhatian raksasa itu pun teralihkan. Dia dengan rakus melahap mentimun itu. "Hai Timun Mas, jangan harap kau bisa lolos." Karena terus berlari, Timun Mas pun ketakutan. Dia dengan cepat menaburkan garam.
Dan butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu pun sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke laut. Raksasa itu tetap mengejarnya. Akhirnya Timun Mas pun melemparkan isi bungkusan terakhir, yaitu terasi, ke arah raksasa. Raksasa itu pun sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya sudah ditelan lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya Timun Mas pun selamat. Kini Timun Mas hidup pulang ke Borondo dan hidup bersama mereka, hidup bahagia selamanya. Terima kasih.